seorang miliarder. Bukan miliarder, tapi triliuner Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu equity di akunnya itu 1,3 triliun, itu betul. Luar biasa sekali barangnya. Bukan maksud kita itu pamer atau apa. Kalau saya nggak cerita, Pak Rangga orang kaya, Bapak Ibu mau nggak ikut bisnis ini? Betul apa betul? Tadi dari awal saya mengatakan jangan coba-coba ikut bisnis jika ownernya masih miskin. Miskin, betul, ya kan? Nah, tapi di sini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ownernya terjun langsung, ya, memberikan presentasi, mensupport kita, yang misi dan visi sudah jelas. Oke, bagi Bapak Ibu yang bertanya, mohon silakan. Sebelum bertanya Pak Vicky, saya mau sedikit tadi ada lupa penyampaian. Selain daripada program Bali dan juga Thailand, next dari situ kita juga ada program. Ketika menang challenge, ya, saya akan undang ke rumah pribadi saya di Sentul, nginap 2 hari 2 malam, ya, bertemu dengan anak istri saya, ramah tamah di situ. Tujuannya satu, saya akan mengajarkan trading dengan baik dan benar, dan saya akan guide. Saya pastikan 1 bulan ada trading, ada cuan 1 miliar. Oke, luar biasa. Beri tangan Bapak Ibu. Kalau misalnya 2 hari 2 malam ini diserap ilmu yang saya sampaikan, saya pastikan, saya bisa memastikan 1 bulan ada trading cuan 1 miliar. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ingat, harus sesuai seperti trading plan yang saya sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu semua, selain saya selalu ada program untuk supaya tidak ada detachment antara owner dengan member. Selain itu, saya ingin sekali bahwa Bapak Ibu juga di sini belajar trading juga. Walaupun mungkin sudah pernah ada yang trading, tapi mungkin MC konsisten, itu nggak masalah perjalanan hidup. Saya juga pernah profit loss kok selama 3 bulan. Kerugiannya waktu itu puluhan miliar juga pernah. Cuma alhamdulillah belum pernah sampai MC, karena masih ada sisa-sisa equity. MC itu kan kalau sudah tidak ada sisa. Tapi Bapak Ibu, saya punya satu golden ways lah dalam trading. Kita akan kunci emas, betul. Ini bukan senjata pamungkas, karena dalam trading tidak ada holy grail, tapi ada golden ways. Dan itu meramu dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya teknikal. Teknikal mah kita bisa belajar via Google atau YouTube. Tapi kalau ini dicoba 2 hari 2 malam kita belajar trading, pulang dari situ bikin akun baru aja di luar dari akun bank. Saya guide, kita live trade setiap minggu. Kalau memang baik, kalau memang betul caranya ikuti dengan baik, 1 bulan akan cuan 1 miliar. Dan sudah ada yang melakukan itu, sudah ada yang cuan juga 1 miliar. Jadi silakan, kalau ada yang bertanya, 1 pertanyaan 1 juta rupiah. Oke, saya 1 juta. Wah, saya tangan. Oke, silakan pertanyaan lagi Mas. Ya, saya Mat Roy, saya dari Sleman. Mau nanya Pak, pertama ini pakai broker apa? Kan biasanya kan kita harus tahu brokernya apa. Terus yang kedua, ketika kita berinvestasi, berapa lama kita bisa menarik uangnya? Atau tiap profit bisa tarik, atau sesuai dengan kontrak nanti 10 bulan nih? Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat yang pertama. Dicatat Pak Vicky, 1 pertanyaan harus transfer 1 juta ke kita ya. Nanti kan nomor rekeningnya Mas yang kirim ya. Bicara. Jadi pertanyaan yang bagus. Itu adalah mindset dari seorang trader. Harus tahu broker itu apa. Jadi selama ini saya menggunakan broker itu, satu hal yang perlu saya sampaikan, sejak tahun 2017 saya sudah tidak lagi menggunakan broker lokal. Ya. Kenapa alasannya, apa dan mengapanya, nanti kita bisa diskusi panjang soal itu. Karena kalau disampaikan hari ini mungkin nggak cukup waktu. Tapi saya punya argumentasi sendiri bahwa selama ini saya menguji broker lokal, hampir 75% banyak broker bandar. Ini mohon maaf ya kalau di sini ada yang kerja di broker lokal, tanpa mengurangi rasa hormat. Broker lokal itu banyak sekali mengecewakan saya pada saat saya taruh uang di sana. Ada juga beberapa broker lokal. Terakhir saya main di Trijaya, kalau ada yang pernah tahu ya Trijaya. Saya deposit, kirim uang, besoknya uang saya dibalikan. Kemudian akun saya di-ban. Banyak yang seperti itu. Bagaimana Pak Rangga tahu bahwa broker ini broker bandar atau tidak? Kita tahu, kita sama-sama tahu bahwa alur trading yang sehat itu dari trader ke broker harus meneruskan transaksinya ke liquidity provider. Kalau ada yang alur ini tidak baik, tidak diteruskan, ya kita bisa katakan bahwa ini broker bandar. Artinya dia membandari transaksi dari trading yang kita lakukan. Memang mungkin equity-nya cukup saat itu,
Tapi pertanyaannya sebesar apa equity si broker ini? Makanya nggak aneh kalau broker bandar ini pasti akan ada kendala-kendala. WD-nya kalau misalnya banyak kita nariknya susah. Tapi kalau WD-nya kecil tuh gampang. Pada saat sedang floating loss kita mau top up-nya bisa 1-2 hari. Padahal top up itu harus masuk real time kan, karena kita mau mengganti kekalahan dengan over posisi di bawahnya dan lain-lain lah ya. Nah makanya saya selalu menggunakan broker dari luar. Apa yang broker saya gunakan keseringan itu adalah Tickmill, IC Market, Pepperstone, kemudian FinHub, International Capital, dan masih banyak lagi. Jadi notabene yang saya gunakan itu adalah broker dari luar. Bapak penting apa? Broker yang Bapak gunakan? Ya saya yakin jawabannya buat orang yang ngerti trading sudah pasti tahu jawabannya. Karena broker internasional itu sampai kiamat pun tidak akan bisa dibapaktikan, tidak akan bisa legal di Indonesia. Karena kenapa? Ya tentunya regulasi Indonesia itu tidak mau melegalkan broker dari luar. Tapi balik lagi, broker yang tidak terdaftar di Bapepti atau ilegal dalam tanda kutip, bukan pengertiannya broker ini broker yang scam. Ini perlu saya garis bawahi dengan tegas, karena masih banyak orang kena jebakan Batman ketika memikirkan soal broker. Aduh Pak, saya nggak mau ikut karena nggak Bapepti. Terus emang kalau Bapepti kenapa rupanya? Saya selalu bilang begitu. Karena Bapepti itu melegalkan, bukan berarti Bapepti itu punya kewenangan untuk memastikan bahwa broker ini valid dan lain-lain. Saya sebagai lawyer itu seringkali modal mahir ke Bapepti. Salah terakhir adalah proses Philips, 3 direksinya ketangkap. Bapepti bukan, Bapepti. Dan di luar daripada itu, Indosuria, Jiwasraya, legal nggak? Oh pasti legal, BUMN punya kok. Scam nggak? Scam juga. Jadi saya ingin mencerdaskan ke masyarakat, menumbuhkan kesadaran ke masyarakat bahwasannya regulasi itu tidak menjamin hal ini satu-satunya untuk platform bisnis ini pasti anti scam atau platform bisnis ini berarti scam. Enggak begitu. Tapi mohon maaf, saya bukan anti regulasi. Ya, karena saya sebagai praktisi hukum, saya juga sering mengkritisi kebijakan dari pemerintah dan lain-lain terkait undang-undang perdagangan berjangka. Tapi yang saya ingin bangun adalah jaminan secara substantif. Karena substansi daripada trading adalah ketika kita trading di broker dan broker itu bisa bayar, WD-nya lancar, menurut saya lebih daripada cukup. Yang kedua, pertanyaan tadi Masnya juga bagus sekali, berkenaan tentang bisa nggak kita WD tiap hari. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini bukan kooperasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu dapat profit atau profit ya, itu tidak automatically payroll langsung masuk ke rekeningnya pribadi kan? Karena sistemnya harus ada mekanisme WD, penarikan dulu di akunnya masing-masing, kemudian ada proses transfer dan lain-lain yang tadi dibilang menggunakan USDT dan lain-lain. Jadi kita sistemnya adalah di lock selama 10 bulan. Kalau yang mau di WD hari-hari pun bisa profitnya. Profitnya minimal $5. Yes, minimal $5 dan maksimalnya 1 kali 24 jam masuk maksimal. Tentu Bapak Ibu, kita tidak mengatakan bisnis kita tuh paling ideal, enggak. Karena dalam perjalanan kita selalu memperbaiki mekanisme WD dan lain-lain agar kedepannya WD itu bisa semakin lancar. Karena menurut saya bisnis yang growth itu harus ownernya itu punya open minded, menerima kritikan, menerima usulan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu semua dalam mekanisme WD ini tetap harus WD dan WD-nya bisa tiap hari ya, bisa dilakukan tiap hari WD profitnya itu. Cuma memang tidak bisa di WD all. Karena kenapa? Kita ada kontrak 10 bulan atau 211 hari. Semoga menjawab Mas. Baik, terjawab Mas. Kalau broker pump kita pakainya FinHub dari Siprus. Pertanyaannya kenapa Pak pilih broker ini? Alasannya banyak ya. Ini adalah diskusi panjang juga. Karena saya harus membawa broker yang benar-benar teregulasi di negaranya masuk ke dalam top 10 juga. Ada dari ASICS, ada dari VSA, ada dari dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pertimbangan soal biaya swap dari leverage-nya dan lain-lain. Jadi yang sudah bisa saya pastikan broker yang saya bawa ini artinya broker-broker yang memang tentunya teregulasi di negaranya. Bapak tinggal ya, tentunya enggak. Nah, ini menarik ya, saya sedikit membahas juga tentang masalah regulasi di negara top 10.
seperti IC market. Ada nggak di sini pengguna IC market? Siapa yang berani bilang IC market itu abal-abal? Paperstone, ada nggak yang berani bilang Paperstone itu abal-abal dan lain-lain? Tapi tahu nggak? Ketika Bapak Ibu buka akun di Paperstone, di IC market, di Tickmill, pertanyaan saya, leverage-nya berapa? 1:50 kah atau 1:100, 1:1000 kah? Yuk kita sama-sama diskusi. Karena gini Bapak Ibu, bicara regulasi, tidak ada broker manapun, baik broker yang paling hebat di dunia, dengan saklek menerapkan peraturan dari regulasi itu nggak ada. Karena regulasi itu ada dua, regulasi yang stigmanya positif yang tadi saya sebutkan ya, VSA, kemudian ada dari Dubai dan lain-lain, ASIC dan lain-lain. Tapi juga ada regulasi namanya regulasi offshore, regulasi yang stigmanya itu tidak baik di masyarakat atau di dunia trading, Mauritius dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau kita buka contoh, Anda buka cepat-cepat di googling Tickmill, lihat di situ regulasinya ada apa saja. Yang saya sebutkan masih ada. Tapi di bawahnya ada regulasi offshore yang menerapkan leverage 1:5000, 1:1000, 1:2000 dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda buka akun di Tickmill, di juga IC Market dan lain-lain, leverage-nya itu 1:50, 1:30 atau 1:1000? Ada yang bisa ini nggak kasih informasi ke saya? Jangan saya mendengar, Pak, saya ada nih ikut di Tickmill nih, brokernya dapat leverage 1:50, gak mungkin. Tapi ingat Bapak Ibu, regulasi yang saya sebutkan, regulasi dunia yang top 10, ya seperti ASIC, PCA dan lain-lain, itu menerapkan leverage 1:30, 1:50, nggak ada yang 1:1000, nggak ada. Tapi kok broker hebat tersebut, ketika kita buka akun, leverage-nya 1:1000. Pertanyaan saya adalah simple. Ketika kita buka akunnya di regulasi yang stigmanya positif atau stigmanya negatif? Itu saya serahkan kepada persepsi masing-masing. Artinya apa? Bicara tentang broker. Kalau ada yang bilang, oh broker ini kenapa Pak? Karena nggak terkenal broker ini. Pertanyaan saya, kalau nggak terkenal itu apakah menjamin bahwa broker ini tidak baik? Dan kalau broker terkenal, apakah menjamin broker itu juga baik? Kan nggak juga. Jadi balik lagi Bapak Ibu semua, dalam trading itu kita harus cermat. Yang paling penting sejauh ini broker-broker yang saya gunakan itu tidak pernah ada kendala masalah WD. Maka dari itu broker yang saya gunakan dan saya bawa ke hadiran Bapak Ibu semua atau ke para member, saya sudah verifikasi betul. Apalagi broker ini bukan broker bandar, itu yang sudah saya pastikan begitu. Kemudian ada lagi pertanyaannya? Oh iya, 1 juta ya Pak? Oh, 5 juta. Terima kasih. Yang saya mau tanya, biasanya kalau trader senior itu kan punya portofolio, bisa nggak kalau kita menginjil sedikit aja portofolionya? Terima kasih. Karena banyak trader-trader sakti di media sosial itu pamer balance, saat ternyata begitu kita gabung MC, saya sudah benar-benar jadi tumbalnya. Terima kasih. Saya turut merasakan apa yang Bapak rasakan. Harus empati dulu kan Pak? Pertanyaannya bisa Pak, tapi Bapak udah gabung belum? Gabung dulu. Ada Pak? Bukan saya pelit Pak, tapi pertanyaannya saya ini ya tidak kaya. Nanti disangkanya saya nggak mau buka, tapi ini saya buka. Cuma saya selalu jokes aja ya. Kan banyak juga tuh yang DM saya, Pak minta portofolio, oh bisa, tapi gabung nggak? Enggak, ya kenapa? Karena saya bukan tipikal orang yang suka flexing Pak. Ya, jadi sejauh ini Bapak trading media sosial saya dari 2013, ini bapak sama lagu. Sejauh ini 2013, Bapak tidak pernah menemukan portofolio saya di media sosial, nggak upload. Karena kenapa? Memang jujur, dari awal tuh saya nggak pernah punya niatan menjadi seorang influencer trader apalagi tidak ada. Karena buat saya trading itu adalah salah bisnis. Saya trading yang menghasilkan cuan saya putarkan buat bisnis lain lebih dari cukup. Cuma karena ada beberapa orang ini yang datang ke saya,
Dan salah satunya adalah ex leader besar di Viral Blast. Saya bantu masalah hukumnya, dia belajar trading dari saya dan minta saya untuk muncul ke lapangan. Ya alhamdulillah, saya selama 3 bulan saya sholat istighfar dulu, mantap untuk buat ini ya. Bismillah, akhirnya jadi respon. Kita akan buka nanti portofolionya. Ya, cuman pastikan setelah dibuka, kalau Bapak sudah puas, saya tagih Bapak gabungnya mau berapa paket. Itu kan harus gitu Pak. Saya nggak paksakan harus 10.000 enggak, tapi kalau 15.000 mau berangkat Thailand ya boleh lah. Boleh. Oke. Mungkin saya buka akun pribadi saya, kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Jadi akun saya ini cuma $8.133.651. Tapi begini Pak, hemat nggak? Ya nggak juga. Karena kenapa? Ini masalah equity saja, ya. Karena ya mungkin equity saya yang saya masukkan itu besar. Jadi saya deposit 2023. Saya baru deposit di 2023. Sebesar $1 juta atau sekitar, kalau kurs rupiah sekarang 16.000 berarti 16 miliar. Kemudian kita tahu loh ya, sesama trader itu semakin equity besar, pembukaan lot yang juga besar, ya cuannya juga besar. Apalagi kalau equity besar kan bukannya cuma pembukaan lotnya kecil, itu ATMC. Nah saya top up lagi 3 juta US dollar, jadi total 4 juta US dollar. Ditradingkan selama beberapa bulan, saat ini equity-nya mencapai 8 juta US dollar atau sudah 100%. Karena kenapa? Karena memang equity-nya adalah 4 juta US dollar ketika ditradingkan seperti. Dan ini tidak pernah saya withdraw Pak. Belum pernah saya withdraw. Ini buat underlying aja, buat pertahanan. Dan kalau kita lihat di sini trade-nya, historinya, apakah saya selalu profit? Enggak juga. Ada hijaunya, ini ada merahnya, ada hijaunya lagi, kemudian di bawah masih hijau ternyata. Nah, ada merahnya, saya pernah loss $37.400, saya pernah loss $408.200, pernah juga $405.600. Punya Pak, lihat begini Pak, gak enak makan, gak enak tidur juga. Dan lebih parah, saya pernah loss $1.532.200 Pak. Ini gak enak makan, gak enak tidur. Tapi kalau di total, yang namanya profitable itu ketika hijaunya lebih banyak dibandingkan merahnya. Jadi saya juga dapat kekalahan, bisa cuan dan bisa mengganti kekalahan, dapat $60.400, $57.000, bahkan ada yang besar $480.000 dan berkali-kali $480.000-nya, terakhir $945.400 dan $446.000 dan seterusnya. Jadi ini akun pribadi saya. Ada satu enggak ada 3 Pak. Nah, cuman saya cukup satu aja ya Pak ya. Nanti kalau misalnya Bapak sudah bergabung, apalagi ikut Thailand, bukan hanya saya kasih portofolionya, tapi saya pengen edifikasi Pak. Kita trading sama-sama, insya Allah target 1 bulan 1 miliar. Oke, mana kalau portofolio oke ya. Mantap Pak, terjawab? Oke, jelas. Ini masih satu akun loh Pak, punya pribadi Pak enggak? Ya, berapa tadi? 8 juta, ratusan miliar Pak, 150 miliar Pak. Itu yang satu akun. Belum yang 2 akunnya Pak. Pengen tahu, mana triliun Pak kalau pengen tahu. Jadi sorry gini Pak Piki, kadang-kadang gini ya, saya belum terlalu tidak terlalu serak kalau misalnya hanya memperlihatkan portofolio. Karena real trader itu dia harus live trade, ya kan? Dia harus menunjukkan bagaimana caranya di open posisi. Nah makanya saya berharap sekali, saya juga punya program Bapak Ibu yang sudah bergabung all paket, mau masuknya $100, $1.000, apalagi $10.000. Kita akan adakan lagi pertemuan kedua. Saya akan atur waktu, misalnya di hari Senin, ya di jam-jam kerja di mana market itu lagi buka untuk XAU, kita live trade bareng-bareng Pak. Jadi kita live trade bareng-bareng. Kalau ada sama-sama, ya loss sama-sama, kita bayar kan. Dan nggak mesti akun kita, jadi Bapak Ibu udah gabung nih misalnya kan, akun PAP ini nggak usah diutak-atik. Kita buka, Bapak Ibu punya akun pribadi misalnya di MT4, MT5,
ya kita sama-sama candle sama dan lain-lain kan. Nah, kita oper posisi sama-sama di situ. Dan saya bukan kasih sinyal loh, bukan kasih sinyal. Kalau kasih sinyal, mohon maaf, menurut saya pembodohan. Karena banyak trader itu kasih sinyal, oke Pak, nanti sebentar lagi kita oper posisi buy di posisi harga sekian-sekian. Enggak, tapi saya memberikan alasan kenapa oper posisi di sini, memberikan teknikalnya, menganalisis secara fundamental. Oke, fundamental kita paham lah, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ada cara-cara secara psikologi mengantisipasi itu. Ada fundamental yang mendukung oper posisi kita, ada fundamental yang tidak mendukung oper posisi kita. Kemudian saya akan jelaskan secara detail. Misalnya saya menggunakan indikator ini, kenapa dan mengapanya. Karena kita tahu lah, apalagi masnya trader, kalau misalnya indikator bersifat lagging, memang betul, tapi jangan salah. Indikator itu walaupun lagging, tapi bisa tetap berguna. Cuman satu indikator tidak bisa kita gunakan kepada semua waktu. Uniknya, indikator itu diciptakan memang buat kita confuse. Contoh misalnya hari ini marketnya sedang seperti ini misalnya, saya bisa pakai, boleh dikencang. Saya belum ceknya harga sekarang berapa. Saat ini harga di 2.399. Ya. Misalnya kita setting di sini indikator stokastik. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Rangga kebiasaan pakai indikator apa? Jujur, saya tidak banyak menggunakan indikator. Bahkan kalau disuruh sebutkan indikator yang Bapak Rangga tahu, saya hanya tahu selama ini beberapa aja. Dan saya tidak pernah menggunakan namanya Fibonacci, retracement, Bollinger Band, dan lain-lain, nggak pernah. Saya seringnya menggunakan dua indikator saja Bapak Ibu, yaitu moving average yang diciptakan oleh Gerald Apple dan juga stochastic. Dan itu saya hanya untuk membantu melihat arah tren saja. Di time frame biasanya yang lebih besar. Nah, penggunaan stochastic ini itu tidak bisa digunakan buat semua waktu. Contoh misalnya di hari ini ternyata stochastic ini lebih valid yang saya gunakan. Tapi ketika pasar besok saya lihat ternyata stochastic ini tidak valid, tidak saya gunakan. Nah itu nanti saya juga akan sharing, berbagi ilmu Bapak Ibu. Di sini sebenarnya bukan saya menunjukkan kalau saya ini master trader, ya. Untuk saya itu trader itu nggak ada yang jago. Cuma ya trader yang konsisten, bukan konsisten ya, trader yang saat ini bisa bertahan karena dia lebih sadar saja bahwa ada muscle knowledge lagi yang harus dia pelajari di luar dari technical. Mungkin seperti itu Pak. Dan yang ditanyakan lagi silakan. Masih 2 juta soalnya, kurang nih. Iya, satu pertanyaan tambah lagi 2 juta Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Rangga. Walaupun baru sebentar dijelaskan tadi cukup memberikan inspirasi. Nah, yang perlu saya sampaikan tadi Pak Rangga mengatakan bahwa akan diadakan trading bareng atau pelatihan trading, tentunya bagi orang yang sudah bergabung. Nah, itu saya sangat senang dan kalau bisa itu justru dischedulkan sekalian Pak. Jadi kalau dischedulkan, saya yakin yang bergabung akan segera bergabung. Karena ilmu Pak Rangga ini betul-betul kita nantikan. Saya datang ke sini karena undangannya di sini ada trader grade gitu ya. Jadi bukan investasi, tapi trading grade. Saya kira dari kata trading itu, ketika kita datang dapatkan ilmu trading, terus suatu poin plus seperti Pak Rangga katakan bahwa kita datang ke suatu tempat harus ada poin plus yang kita dapatkan. Jadi yang jelas kalau bisa segera dischedulkan. Saya bergabung Pak Rangga, tapi saya masih bergabung ya, karena ini ilmu trading. Terima kasih Mas. Oke Pak. Ya, segera mungkin setelah acara ini saya akan diskusi sama teman-teman leader ya, untuk segera membuat sesi kedua kembali. Nanti saya akan silaturahmi lagi ke Jogja. Agendanya adalah kita akan live track ya, saya akan edukasi di situ. Nah, cuma
pastikan Bapak Ibu hari ini bergabung dulu dengan paket yang disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Kita nggak ada memaksakan, pokoknya harus 10.000 masuknya. Nanti kita akan sharing di sini tentang, saya akan sharing tentang ilmu saya, enggak boleh all paket. Cuma saya sarankan lebih baik paket yang 15.000 karena dapat ilmunya, dapat juga jalan-jalan ke Thailand. Oke, Bapak Ibu semua, memang untuk masalah edukasi ini saya sedang gencarkan sekali. Ya ini koin info saja ya. Saya dengan tim 7 trader expert di bawah naungan saya. Jadi saya itu trading nggak sendiri Pak. Saya ini mentor mereka, tapi saya punya tim ada 7 orang. Itu kelebihan aku 4 tahun. Karena mohon maaf, manusia kan bisa sakit ya. Si Rangga ini bisa saja tiba-tiba amit-amit tipes gitu kan, harus dirawat. Nggak mungkin tradingnya stop. Makanya harus ada 7 orang trader. Dan 7 orang ini saya pastikan sudah lulus verifikasi. Pertama, sudah diuji secara psikologi dengan serangkaian alat tes psikologi. Dia orang yang tidak, kalau orang Jawa bilang, nggak kesusu. Orangnya nggak latahan. Karena bahaya Pak, punya trader latahan gitu kan. Tiba-tiba, wah ini harga udah tidak masuk. Padahal dia nggak objektif. Yang kedua adalah tidak pernah tercatat sebagai pelaku tindak pidana. Belum pernah dipenjara, dilaporkan. Secara hukum bersih lah. Yang paling penting yang ketiga adalah tidak pernah terbukti menjadi afiliator trading. Karena mohon maaf, di sini harus saya cerita. Kalau Bapak googling cepat-cepat namanya Rangga Ahadi Putra, pasti akan muncul berita salah satunya bahwasanya Rangga Ahadi Putra memecat, saya inisial aja ya, RE. Nah RE ini nanti boleh dicek di YouTube di Google saya. Itu adalah anak kesayangan saya, jujur aja. Itu adalah trader expert yang baik ya psikologinya. Tapi baru-baru ini terbukti menjadi afiliator di salah satu broker di luar. Kenapa saya tahu? Karena banyak korban. Ada yang DM saya minta pengembalian dana, padahal saya tidak pernah melakukan. Ternyata dia afiliator, makan profit loss-nya member. Yang kedua, terbukti ternyata ada akun kita cek handphonenya, ada akun judi online. Kenapa saya tidak bisa mentolerir hal seperti ini? Karena merusak psikologi. Trader saya, ketika psikologinya mindsetnya menjadi afiliator, maka dia tidak berada di pihak member. Karena kenapa? Karena orang profit dan loss saya dapat cuan. Bahkan afiliator itu mendapatkan cuan lebih dari lossnya orang. Apalagi punya pola pikir sering bermain judi online. Nah makanya di situ saya naikkan ke media supaya apa? Jangan sampai ada oknum-oknum nanti kedepannya mengatasnamakan trader strike, dia nanti titip dana, padahal itu bukan dari kita. Nah jadi itu saya sedang buatkan oleh tim saya kurikulum Pak. Nanti setiap bulan kita akan berlakukan mungkin 2-3 kali via Zoom edukasi trading yang saya pimpin langsung. Plus di situ kalau memang pasarnya pas untuk kita masuk, kita akan live trade. Karena mungkin keterbatasan kita nggak bisa setiap hari ke Jogja, tapi kita bisa lakukan nanti via Zoom seperti itu. Jadi buat teman-teman setelah ini silakan hubungi Bu Shirley, Bu Julie, dan pengundangnya untuk mendaftarkan diri menjadi member. Karena mohon maaf, edukasi yang saya berikan itu saat ini hanya untuk terbatas ke member dulu, ya bukan untuk ke general atau umum ke masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi hanya terbatas ke member dulu. Karena kenapa? Sangat tidak equal lah. Saya sudah memberikan ilmu saya keluar ke orang yang belum bergabung, padahal orang bergabung itu masih belum saya berikan edukasi gitu loh, merasa masih belum cuan. Nah sebelum saya ingin meluas ke masyarakat, teman-teman harus sudah pintar trading dulu. Karena dalam kurikulum yang saya nanti berikan, pasti Bapak Ibu agak aneh, kok Mas Rangga ini sedikit sekali membahas soal technical. Lebih banyaknya adalah keilmuan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan sesuai trading plan dan arahan saya, insya Allah saya bisa pastikan bahwa Bapak Ibu bisa profitable. Kenapa bisa memastikan Pak? Kok trading bisa memastikan? Saya tidak memastikan Bapak Ibu tidak pernah loss, tapi bisa profitable. Hitungannya dalam waktu sebulan. Balik lagi, tergantung dari equity atau deposit yang Bapak Ibu masukkan. Jadi seperti itu Pak ya. Semoga menjawab. Oke.